Akbar ini siapa? Muhammad Akbar, monggo silakan. Enggak, Pak. Saya mau nanya, Pak. Saya kan orang awam ya, Pak ya. Kalau Imam Syafi'i itu, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik, itu akidahnya apa ya, Pak? Apa Asari? Oke, saya jawab ya. Iya, Pak. Jadi begini, di dalam kitab Asma wa Sifat, Imam Al-Baihaqi itu menjelaskan begini, bahwa Imam Asy'ari itu sebenarnya bukan orang yang membawa ajaran baru, tetapi adalah salah satu imam yang merumuskan akidahnya para sahabat Nabi dan ulama salaf. Sehingga apa? Sehingga bahwa otomatis akidahnya Imam Syafi'i dan Imam Asy'ari ini sama. Sama. Jadi tidak bahwa nanti sebelum Asy'ari ikut siapa kalau memang kebenaran ini dipegang oleh Asy'ari. Jadi jawabannya begitu, bahwa Imam Asy'ari ini akidahnya sama dengan ulama salaf, dengan Imam Syafi'i sama, dengan Imam Hanafi sama, dengan Imam Hambali sama, dengan Imam Malik sama, dan bahkan dengan para sahabat. Imam Asy'ari itu hanya merumuskan akidahnya para ulama salaf. Sehingga ini untuk memudahkan saja bagaimana kalau kita ingin berakidah yang benar, ikut akidahnya Asy'ariyah, karena Imam Asy'ari ini adalah ulama yang dianggap mampu mengkodifikasi, merumuskan akidah-akidahnya ulama salaf. Sebab apa? Sebab di zamannya para sahabat, di zamannya tabi'ut tabi'in atau tabi'in itu tidak ada satu kitab khusus yang bisa jadi pegangan sehingga ini merumuskan secara komprehensif. Ya ada kaulnya Imam Syafi'i itu kan terpencar-pencar begitu. Nah, Imam Asy'ari ini yang mengumpulkan. Sehingga apa? Sehingga Imam Asy'ari ini adalah akidahnya sama dengan ulama salaf. Begitu. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi. Kembali kepada Pak Muhammad, apakah sudah puas dengan jawaban dari host? Pak Muhammad. Pak Muhammad. Maaf, tadi dimatiin mic-nya. Maaf. Lebih banyak yang menyatakan bahwasannya di kitab-kitabnya para ulama seperti kitabnya Syafi'i dan yang lainnya itu menyatakan bahwasannya Imam Syafi'i itu menyatakan bahwasannya Allah itu bisama alal arsh. Mantap ini. Jadi begini ya. Sebentar. Jadi semisalkannya sampean punya hujah seperti itu, kalau boleh dibawakan kalimatnya. Di sini ada Habib Samudra, ada Kiai Andi. Insya Allah boleh meluruskan perkataan itu. Ya. Monggo. Jadi kan ini begini ya. Jadi kan mau menarik bahwa dia ini mau membuktikan ternyata Imam Asy'ari itu beda dengan Imam Syafi'i. Tadi kan dikatakan sama, Aswaja menganggap bahwa akidahnya Imam Asy'ari sama dengan Syafi'i, sama dengan Hambali, sama dengan Imam Hanafi Maliki. Nah, ternyata dia ini membuat satu pemaparan bahwa beda madhabnya Asy'ari beda dengan Imam Syafi'i. Begitu ya kesimpulannya ya. Oke, sekarang kita bahas itu. Apakah betul pemahamannya Imam Asy'ari itu beda dengan pemahamannya Imam Syafi'i dalam hal akidah? Termasuk dalam ayat Ar-Rahmanu 'ala arsy-istawa. Ngoten nggih? Pak Muhammad. Nggih, monggo dijelaskan nggih, Ustaz. Ya. Monggo ya Surya. Nah, tadi permintaan dari moderator, apa buktinya bahwa Imam Syafi'i itu berbeda dengan Imam Asy'ari? Coba sampean paparkan di sini. Buktinya apa? Klaim sampean itu. Imam Syafi'i rahimahumullah pernah mengatakan bahwasanya makna dari Allah dalam kitab min fis sama, zatnya yang berada di atas. Quran As-Surat Al-Mulk ayat 16. Gitu. Jadi memaknakan Allah itu ya di atas gitu. Banyak para ustadz juga yang selain dari Nahdiyin atau dari Sufi yang lainnya ya. Ini terkait dari mohon maaf saya bawa-bawa kelompok lagi. Itu selain dari itu menyatakan bahwasannya meyakini bahwasannya akidah yang lurus itu adalah Allah itu ada di atas gitu.
Oke. Saya apa ya jenengan Tor. Ya Surya. Gini. Sebentar ya. Kang Muhammad, kalau sampean ada perkataannya yang lebih bagus, maksudnya nukilan yang lebih lengkap, sumbernya dari kitab apa gitu, kita nggak ada masalah ya. Tapi kalau sampean nggak ada, sampean katakan saja tidak ada, biar nanti host mudah menjawab. Ataupun mungkin kita ada Bib Samudra, biar lebih jelas untuk menjawabnya. Monggo. Afwan, ini saya memang nggak membawakan nukilan dari kitab apa ya, soalnya saya juga kan masih proses belajar, maka dari itu saya ada di sini tuh untuk untuk menanyakan apakah betul bahwasannya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Asy'ari itu akidahnya berbeda. Karena 4 mazhab itu banyak yang menyatakan bahwasannya Allah itu bersayap di atas arasnya gitu. Nah, dari kelompok ini yang saya bisa nukil ya, yang bisa saya pahami, yang beda itu adalah Sufi dan Nahdien dari kalangan NU seperti itu. Nah, coba saya minta dipaparkan saja karena saya masih belajar. Oke. Bukan berarti saya tuh membaca keseluruhannya, tapi saya mendengar dan pernah membaca bahwasanya dari sebuah artikel bahwasanya Imam Asy-Syafi'i itu menyatakan bahwasanya Allah itu fis sama alal arsy gitu. Oke. Gini ya Surya ya, saya dulu ya Surya ya. Siap. Begini Pak Muhammad. Ya karena jenengan ini ngaku masih belajar dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa membawakan referensi. Karena tadi kan kepinginan kita itu kan diskusi ilmiah ya, artinya bahwa kedua belah pihak itu sama-sama membawa referensi. Tapi nggak apa-apa. Jadi begini, saya begini. Kalau memang keyakinan sampeyan Allah itu di atas arsy, berarti Allah itu bertempat apa enggak? Allah bertempat atau tidak itu kehendak Allah, tapi yang kita pahami bahwasanya Allah menyatakan bahwasanya Allah bisama alal ars. Allah sendiri yang menyatakan, yang kita imani bahwasanya Allah mau ngapain di sana itu hak Allah seperti itu. Tapi Allah menyatakan bahwasanya Allah Ar-Rahman alal arsyistawa. Oke, maksud saya begini, sampean kan mengatakan Allah di atas arsy. Itu kan bahasa itu kan jelas ya, atas arsy. Satu, pertanyaannya kan begini, apakah Allah bertempat? Dengan bahasa itu Allah di atas arsy itu apakah Allah bertempat? Itu satu. Yang kedua, kalau di atas itu kira-kira apakah nanti itu Allah berkaitan dengan arah? Atas itu kan lawannya dari bawah. Kira-kira apakah Allah itu nanti juga berkaitan dengan arah? Karena memang atas itu lawannya bawah. Berarti kalau di atas tidak di bawah. Kan begitu. Nah, itu gimana? Keyakinan sampean, pemahaman sampean terkait ucapan sampean bahwa Allah di atas arsy itu bagaimana penjelasannya dari ucapan itu? Yang saya pahami dan saya yakini bahwasanya Allah di atas arsy itu sesuai dengan sabda Rasulullah ya, yang artinya ada seorang budak yang ditanya bahwasannya aina Allah itu di atas. Lalu budak itu dimerdekakan. Tapi kan Rasulullah di sana nggak menjelaskan bahwasanya di atas tuh bagaimana, di atasnya itu bertempat atau tidak bertanya global seperti itu, dan tidak ada yang saya ketahui tidak ada Rasulullah menyatakan bahwasanya di atasnya itu lagi ngapain, bertempat atau yang lainnya, tidak ada. Kita hanya perlu mengimani, nggak perlu yang bertempat atau berarah yang lainnya. Kita hanya mengimani firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu bis-sama alal arsy. Oke. Masuk host. Gimana? Saya mau nanggapi dulu apa yang lain? Saya dulu host. Monggo silakan. Dari dalam kitab Ar-Risalahnya Imam Syafi'i itu kan juga dijelaskan ya bahwa ayat Al-Quran itu macam-macam jenisnya, kan begitu. Ada yang ini kan ngomong gini kan berbicara ayat majaz ya, jadi seolah-olah Allah ada di atas gitu kan. Terus ada ayat lagi yang menyatakan bahwa malaikat itu berbaris-baris, Gusti Allah yang memimpin. Nah, itu gitu.
Ini ayat majas. Ini sudah dijelaskan di kitab Ar-Risalah. Untuk memahami Islam itu memang pertama Al-Quran. Nah, Al-Quran itu macam-macam isinya ayatnya. Nasikh mansuh itu kan. Termasuk yang ayat majas ini. Nah, untuk memahami ayat tadi itu tidak bisa kalau hanya bersandar pada satu pendapat Imam Syafi'i saja, tapi kita mengambil pendapat imam yang lain. Karena Asy'ari itu kan, karena ini majas. Apa yang ada ini kekuasaan, gitu kan? Kekuasaan. Di atas itu di mana kekuasaan? Ada. Ini berpegang teguh pada ijma, nanti akhirnya ijma ulama. Seperti itu. Terima kasih, host. Oke. Ya, oke. Dari salaf, dari para sahabat ada yang menyatakan bahwasanya Allah itu menguasai arsy-Nya, ya. Oh, ditakwil. Nah, ada gak dari para sahabat yang dekat dengan Rasulullah, belajar dengan Rasulullah, itu menyatakan bahwasanya Allah itu bersemayam di atas arsy itu menguasai, gitu. Kan kita pedomannya itu ya Al-Quran, para sahabat yang tadi disebutkan itu ijma dan yang lainnya. Nah, dari para sahabat dulu ada tidak yang menyatakan bahwasanya Allah itu menguasai arsy-Nya? Oke. Saya jelaskan begini. Ini memang dalam masalah ini perlu penjelasan ya. Perlu penjelasan yang rinci. Yang pertama begini. Bahwa di dalam nas, baik hadis atau Al-Qur'an, itu ulama telah sepakat bahwa dibagi menjadi dua, ada ayat muhkam, ada ayat mutasabihat. Nah, Ya, termasuk betul. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa itu adalah ayat-ayat mutasabihat. Banyak ulama yang menyebutkan bahwa Ar-Rahmanu 'alal istawa itu adalah ayat mutasabihat. Termasuk ayat nuzul, ayat ya dan lain sebagainya itu adalah ayat-ayat mutasabihat. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimana cara memahami ayat-ayat mutasabihat? Para ulama salaf telah sepakat bahwa ada dua metode yang dipakai. Satu metode tafwid, yang kedua metode takwil. Ya. Yang kedua metode takwil. Nah, metode tafwid itu adalah metode yang dimana di situ mengimani lafadznya, kemudian tidak membahas maknanya. Mengimani lafadznya, tidak membahas maknanya. Sehingga apa? Sehingga para ulama salaf dan terdahulu mengatakan bahwa tidak boleh ayat-ayat mutasabihat itu diartikan selain bahasa Arab. Semisal istawa diartikan bersemayam, atau ya diartikan tangan, itu tidak boleh. Karena apa? Karena kalau begitu nanti akan menimbulkan tasbih, akan menimbulkan makna tasbih atau tajisim. Sehingga apa? Sehingga kalau memang mau mengikuti metode tafwid, maka cukup imani lafadznya, adapun maknanya serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Itu metode yang dibenarkan oleh ulama salaf, yang dipakai oleh ulama salaf. Nah, yang kami tidak setuju dari Salafi Wahabi di situ adalah memaknai dohirnya ayat. Ya dimaknai tangan, wajah dimaknai wajah, nuzul dimaknai turun. Padahal ulama salaf itu tidak begitu. Mereka itu menghindari penerjemahan ayat itu. Bahkan mengatakan tidak boleh menerjemah ayat-ayat mutasabihat diterjemahkan ke dalam bahasa versi semisal atau bahasa ajam selain Arab, tidak boleh. Nah, host. Biar gak terlalu panjang ya, untuk memaknai Allah itu mempunyai tangan, yang dimaksud host itu para Salafi Wahabi itu memaknai bahwasanya Allah itu sama dengan tangan manusia. Menurut host, Salafi Wahabi itu kayak gitu gak pemahamannya? Tidak, artinya Wahabi ini percaya bahwa Allah itu punya tangan. Nah, Allah sendiri kan, Allah sendiri kan yang memberikan pernyataan seperti itu. Banyak. Coba yang mengatakan Allah di atas ars itu siapa? Allah tidak. Yakin sampai Allah pernah mengatakan Allah di atas ars? Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Ya, kan tidak mengatakan Allah di atas ars. Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Nah ya, Allah
Allah berfirman Ar-Rahmanu alal arsistawa, tidak berfirman Allah di atas Ar-Rahman, ars. Allah bersemayam di atas aras. Entah bersemayamnya seperti Nah, apapun itu, coba kita hanya yang bilang bersemayam, nggak paham. ada nggak di Al-Quran itu bahasa bersemayam? Nggak paham dia, Tor, nggak paham. Nggak ada, Pak. Bahasa bersemayam itu bahasa Indonesia, wong Al-Quran itu turun bahasa Arab. Yo, coba maknanya itu apa? Maknanya diserahkan, coba. Makanya Gini, tadi Yos. saya sebutkan, ulama salaf itu tidak membahas maknanya, tidak membahas Oke. maknanya. Gini, Yos. Hanya mengimani ayatnya, tidak membahas maknanya. Kang Muhammad, sampean mau Ya, boleh. mau belajar bahasa Arab, misalkan ini ya, sampean beli buku mufradat yang kelasnya ibtidaiyah, itu ya roksun kepala, yadun tangan gitu ya. Tapi kalau sampean beli kamus-kamus besar semisal kamus Taufik, kamus Munawar dan sebagainya, itu nanti Nah, kata yad itu akan disandingkan dengan kalimat lain dan maknanya akan berbeda. Jadi yad itu tidak mempunyai kata yang spesifik, jadi dia akan ikut siyahul kalamnya. jangan diserang semuanya, ikut bicara dong satu-satu. Enggak. Ini kan saya menjelaskan. Jadi saya menjelaskan. Jadi karena sampean tadi katanya sampean sedang belajar, maka saya jelaskan dengan pemahaman yang paling dasar sekali. Jadi sampean jangan kaku kalau sampean belajar. Jadi kalau kata istawa itu kalau sampean belajar nahwu itu pun nanti banyak sekali makna dari istawa. Jadi tidak ada yang spesifik mengatakan bahwa Allah itu di atas aras, itu tidak ada. Tapi yang di situ ayatnya ialah huwaladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin sumastawa alal ars, kan gitu. Bisa dimengerti, Pak? Terus begini, Pak ya. Ini saya sebentar, Pak. Saya jelaskan lagi, Pak. Bahwasanya akidah Imam Syafi'i itu tidak akidah Imam Asy'ari itu tidak berbeda dengan Imam Syafi'i. Karena apa? Karena Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu adalah murid dari Zakaria As-Saji, Pak. Zakaria As-Saji ini adalah murid dari Imam Hambal. Imam Hambal itu nanti sanadnya sampai ke Imam Syafi'i dan sampai ke sahabat dan sampai ke Rasulullah. Itu betul ya, saya? Iya. Ya. Jadi untuk mengetahui benda itu betul atau tidak, maka lihat dari sanadnya. Ya. Monggo ya. Saya bacakan ibarat saja ya, biar nanti lebih mengerucut lah, biar kita tidak hanya asumsi-asumsi. Siap. Di dalam kitab I'tiqad Imam Ahmad bin Hambal, beliau mengatakan ketika membahas ayat-ayat sifat, beliau menyampaikan begini, waman takallama fi maknaha ibtada'a. Barang siapa yang membicarakan maknanya ayat-ayat mutasyabihat, maka telah membuat bid'ah. Kemudian di dalam kitab Luma Al-I'tiqad Ibnu Qudamah itu juga sama menyampaikan bahwa hadil ahadis nu'minu biha wa nusdiku la kaifa wala makna, bahwa hadis-hadis sifat mutasyabihat kami mengimani ayatnya dan kami membenarkan ayat itu la kaifa wala makna, tanpa di situ menunjukkan kaif dan maknanya. Jadi tidak ada kaif dan tidak ada makna. Nah, kemudian sejalan apa dengan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Suraik, ini salah satu ulama salaf, beliau itu hidup di abad ketiga Hijriah. Di sini menyampaikan di dalam kitab Al-Ululi Alil Ghafar, i'tiqaduna fihi wa fil ayil mutasyabih fil Qur'ani an nuqabilaha wa la narudduha wa la nata'awaluha bi ta'wilil mukhalifin wa la nahmiluha ala tasbihil musabbihin wala nutarjimu sifatihi bilughati ghairil arabiyyah wa nuslimu al khabaru ad-dhahira wal ayata ad-dhahira tanzilaha. Bahwa keyakinan kami terkait ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Qur'an, kami menerimanya, tidak menolaknya, tidak menakwilkan dengan takwil-takwil yang salah, karena nanti ada takwil yang benar, tidak menakwilkan dengan takwil mukhalifin, takwil-takwil yang salah, juga tidak menyeretnya kepada hal tasbih seperti orang-orang musabbihah. Dan kami wala nutarjimu an sifatihi bil lughati arabiyah, kami tidak menerjemahkan sifat-sifat Allah
itu dengan bahasa selain bahasa Arab. Kami menerima khobar itu sedohirnya dan ayatnya seperti yang diturunkan. Sehingga apa? Sehingga di dalam kaidah aswaja Ahlussunnah wal Jamaah itu ketika menyampaikan Ar-Rahmanul Arstawa bahwa Allah itu beristiwa di atas arsy. Apa artinya istiwa? Ya kami nggak tahu. Apakah istiwa itu bersemayam? Kami tidak tahu. Apakah beristiwa itu di atas? Kami tidak tahu. Karena istiwa sendiri itu bermakna banyak. Siapa yang dapat memastikan bahwa istiwa itu bersemayam? Bisa istiwa itu bermakna menguasai seperti syairnya orang Arab. Walaupun di situ jatuh setelah Allah. Ada syair yang sangat masyhur. Nah, di sini dapat difahami barang siapa yang menerjemahkan dengan bahasa selain Arab, maka sudah bertentangan dengan pemahamannya para ulama salaf soleh. Berarti dia sudah berbicara terkait maknanya ayat itu. Seperti apa yang disampaikan Imam Ahmad bin Hambal, siapa yang membicarakan maknanya ayat-ayat mutasyabihat, dia telah membuat bid'ah.